Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu harap semuanya berada dalam keadaan sehat ya. Oke, walaupun kita berada di rumah masing-masing sekarang, kita masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, walaupun melalui media komunikasi online. Oke, seperti biasanya hari ini kita rosternya itu belajar prakarya. Jadi, untuk materi lanjutan kita setelah minggu lalu itu kita belajar mengenai budidaya satwa harapan. Hari ini kita akan melanjut ke bab yang keempat, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan ya. Coba semuanya buka bukunya halaman 101 ya, 101. Nah, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi untuk menjadi bahan makanan khas wilayah setempat. Oke, jadi semuanya dengarkan penjelasan dari Ibu berikut ini. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Oke, yang pertama sekali kita harus tahu dulu pengertian serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, ya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan butir-butir biji. Ya, contohnya itu padi, jagung, dan gandum. Yang berikutnya umbi. Umbi adalah organ dari tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran pada bentuk akarnya ya. Ya, contohnya umbi itu ya, umbi ungu, umbi talas, kemudian kentang, dan bawang-bawangan ya, termasuk ke dalam jenis umbi-umbian. Jenis olahan pangan setengah jadi dapat dibagi ke dalam 3 bagian besar ya. Yang pertama yaitu bentuk yang pipih tebal ataupun tipis ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya itu pada pembuatan kerupuk-kerupuk ya. Bisa kerupuk rengginang ya. Kemudian ada kerupuk tempe, kemudian juga ada kerupuk bawang atau kita sering sebut dengan kue bawang ya. Selanjutnya yang kedua yaitu olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran yang besar. Oke, ini bisa kita lihat contohnya itu pada beras jagung, jagung pipil dan beku, dan aneka butiran oat ya, aneka butiran oat. Biasanya ini teknik pengolahannya digunakan teknik merebus, menggoreng, ataupun menggunakan oven ya, atau dipanggang. Nah, yang terakhir ataupun yang ketiga, olahan pangan setengah jadi ini dapat dibuat dari bentuk butiran halus dari bahan pangan ya, yaitu tepung-tepungan. Contohnya tadi tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Nah, jadi olahan makanan yang dapat dibuat itu seperti kue-kuean ya. Contohnya itu yaitu kue ade, kemudian udang goreng tepung, cakwe, bapia, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknik pengolahannya dapat kita bagi ke dalam dua ya. Yang pertama itu makanan basah. Nah, makanan basah biasanya kita gunakan teknik merebus atau boiling, teknik poaching atau merebus dengan api yang kecil, kemudian teknik braising ini merebus dengan sedikit air. Nah, berikutnya teknik stewing ini dapat dikatakan juga bahasa awamnya itu teknik menggulai ya. Kemudian teknik mengukus, simmering, dan yang terakhir ada teknik mengetim ya. Mengetim ini menggunakan 2 panci. Biasanya satu yang besar dan satunya itu yang kecil ya. Biasa yang ditim itu seperti mentega atau butter. Nah, yang berikutnya teknik pengolahan untuk makanan keringnya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu yaitu dengan teknik menggoreng ya. Menggoreng itu sudah tidak asing lagi ya, menggunakan minyak kalau untuk menggoreng ya. Kemudian yang kedua itu dengan cara menumis. Menumis itu artinya memotong dengan potongan yang kecil-kecil atau irisan-irisan kecil ya, dengan minyak yang sedikit. Kemudian yang ketiga dengan teknik memanggang atau baking. Biasanya menggunakan oven atau sejenisnya ya. Dan yang terakhir membakar. Membakar itu sama dengan memanggang. Biasanya itu memanggang kentang, umbi-umbian, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya itu yaitu tahapan pengolahan. Ya, jadi kita harus memperhatikan beberapa alur yang harus sesuai ya. Mulai dari tahap yang pertama
yaitu tahap perencanaan. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan atau pembuatan, ya. Kemudian yang ketiga itu yaitu tahap penyajian ataupun pengemasan. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi tahap demi tahap kita harus perhatikan, mulai dari perencanaan pembelian bahan, kemudian kelengkapan peralatan masaknya, dan pengemasannya. Itu harus diperhatikan dan sesuai alurnya. Nah, untuk menyajikan atau mengemas makanan yang sudah kita olah ya, agar lebih menarik ya bagi penikmatnya ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kombinasi daripada warna makanan kita dengan kemasannya atau tempat atau piringnya. Kemudian bentuk teksturnya ya, kemudian rasanya ya, itu sangat penting. Kemudian alat saji makanan ya. Kemudian yang terakhir yaitu hiasan atau garnisnya. Nah, berikut beberapa contoh ya olahan bahan pangan serealia dan umbi-umbian ya yang diolah sebagai makanan tradisional di Indonesia. Ya, yang pertama itu ada klepon ubi ungu. Nah, ini bersumber atau berbahan dari ubi ungu yang di dalamnya itu terdapat inti gula merah ya, dan di luarnya itu ditaburi kelapa parut, dan tekniknya ini digunakan teknik mengukus ya. Kemudian berikutnya ada lemet jagung manis ya, ini perpaduan antara kelapa dengan jagung manis yang tekniknya mengukus juga. Nah, berikutnya ada ombus-ombus ya, ini berbahan dasar dari serealia beras ya, tepung beras yang dipadukan dengan gula merah dan kelapa. Teknik yang digunakan juga dengan cara mengukus ya. Dan yang terakhir ada cimpa. Cimpa bersumber dari serealia tepung ya. Tepung yang di dalamnya itu kita berikan inti kelapa. Nah, dibungkus daun, kemudian dikukus. Baik, sekian dulu untuk materi kita hari ini ya. Untuk penugasan kamu ya, coba nanti kamu buat satu jenis makanan ya, satu jenis makanan yang bersumber dari umbi-umbian atau serealia atau kacang-kacangan ya, yang makanannya itu masih termasuk ke dalam makanan yang tradisional di Indonesia ya. Itu nanti kamu buat dalam bentuk video ya, kemudian nanti dikirim, dikumpulkan ke WA pribadi saya. Baik, kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas mengenai materi kita yang sudah saya jelaskan, boleh ditanyakan langsung. Oke, sekian dulu. Terima kasih, tetap semangat.